Apa sih itu difabel? Nah, difabel itu adalah kondisi ketika seseorang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental mengalami kesulitan untuk melakukan peran-peran tertentu. Nah, difabel itu adalah bahasa yang lebih halus dibandingkan disabel. Jadi kita memilih penggunaan difabel. Nah, sayangnya difabel itu bukan sui generis, bukan sesuatu yang hanya tunggal dimiliki oleh mereka yang kekurangan secara fisik. Nah, sehingga kita harus pahami bahwa ternyata difabel itu ada banyak jenis-jenisnya. Pertama, difabel sensorik, yaitu seseorang yang mengalami keterbatasan terhadap indera seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah disabel fisik. Disabel fisik ini adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, baik itu kekurangan maupun kelebihan fisik tertentu. Misalnya teman-teman kita, saudara kita yang berbeda secara physically dengan kita. Nah, yang ketiga adalah difabel intelektual. Nah, difabel intelektual itu adalah seorang yang mengalami keterbatasan intelektual atau IQ seperti saudara-saudara kita yang Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Nah, fokus pembahasan kita ini adalah pada tipologi difabel yang keempat, yaitu difabel mental. Difabel mental adalah mereka atau saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan akibat gangguan pada pikiran dan otak. Jadi concernnya pada gangguan pikiran dan otak atau yang kemudian kita sebut sebagai mental. Nah, apa gejala atau indikasi bagi mereka atau bahkan kita yang mengidap difabel mental? Jangan-jangan kita juga mengidap difabel mental. Nah, difabel mental itu contoh-contohnya adalah bipolar, gangguan kecemasan atau reference anxiety, depresi, dan gangguan mental lainnya. Nah, mereka yang mengalami difabel mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Mereka juga sangat sulit untuk berpikir, mengambil keputusan, jadi dia suka menunda-nunda, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Jadi mereka ini sangat sulit untuk menentukan satu pilihan tertentu. Nah, apa kemudian dampak penggunaan media sosial terhadap masalah-masalah difabel, specifically difabel mental? Nah, ada 3 konsep yang kemudian ditawarkan oleh Patrick McGinnis terkait dengan pengaruh internet atau sosial media pada kesehatan mental kita. Yang pertama, yang paling sering mungkin kita dengar adalah FOMO. FOMO itu akronim dari Fear of Missing Out. Jadi FOMO adalah rasa takut akan tertinggal. Nah, adapun dampak dari FOMO ini adalah kecemasan berlebih hingga depresi. Nah, misalnya di dalam buku Filosofi Terasnya Henry Manampiring itu dijelaskan mengenai survei kekhawatiran nasional bahwa kita masyarakat Indonesia itu mayoritasnya sangat-sangat khawatir atau jika kita tidak biarkan dapat bereskalasi pada depresi atau rasa cemas yang berlebih. Nah, tetapi bukan cuma ada satu FO, ada FO lainnya yaitu FOBO. FOBO itu akronim dari Fear of Better Option atau rasa takut akan tidak dapat memilih yang terbaik. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mengambil referensi Plato yang disuruh memilih pasangan, dia diajarkan oleh Socrates. Socrates katakan bahwa Plato silahkan cari bunga terbaik, itu adalah analogi terhadap jodoh terbaik bagi kamu. Jadi Plato datang ke taman bunga, di taman bunga itu Plato mengambil satu bunga dan mengatakan bahwa mungkin di taman yang ke depan masih ada bunga yang lebih baik. Begitu seterusnya sampai Plato sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata tidak ada yang terbaik, bahwa kita harus bersyukur terhadap pilihan kita. Begitu juga dengan kehidupan sekarang ini, apalagi dampak eskalasi sosial media membuat kita memiliki banyak sekali referensi, banyak sekali pilihan, ragam choice yang membuat kita semakin sulit memilih, sehingga kita mengatakan atau kita berkeyakinan bahwa kedepannya akan ada pilihan yang lebih baik lagi. So, membuat kita tidak memilih sama sekali. Nah, dampak yang ditimbulkan dari FOBO atau Fear of Better Option ini adalah perilaku menunda-nunda atau prokrastinasi hingga kesulitan untuk memutuskan pilihan. Nah, tetapi ada yang lebih buruk dibandingkan FOMO dan FOBO. Ketika dua FO ini bertemu atau FOMO dan FOBO ini bertemu pada satu pribadi, maka lahirlah apa yang kemudian disebut sebagai FODA. FODA itu akronim dari Fear of Doing Anything. Jadi dia takut untuk melakukan apapun karena satu, dia selalu merasa tertinggal atau FOMO, dan di sisi lain dia kemudian merasa bahwa mendapatkan pilihan terbaik keesokan harinya, sehingga lahirlah yang kemudian disebut sebagai FODA atau Fear of Doing Anything. Nah, rasa takut bertindak ini akan berdampak pada apa yang para pakar sebut sebagai paralyzed by analyze atau sebuah paralisis atau penyakit yang karena saking lamanya
seorang yang menganalisis, dia tidak memilih satu pilihan apapun. Lalu apa yang dapat kita lakukan terhadap seluruh penyakit-penyakit mental atau difabel mental ini? Kita kan selama ini menganggap bahwa kita baik-baik saja, kita kan tidak cacat, ini bukan difabel. Padahal ada difabel mental yang sifatnya laten atau tersembunyi yang mungkin kita tidak sadari. Nah, saran dari Patrick McGuinness ini dalam buku FOMO ada 6 kiat. Nah, pertama, jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Nah, di buku yang berjudul sama, Richard Carson menjelaskan bahwa masalah kecil adalah masalah yang dilupakan sehari atau seminggu kemudian. Sementara masalah besar adalah masalah yang tetap penting atau tetap urgent meski sudah sedekade atau bahkan seabad. Nah, banyak dari kita, masalah-masalah yang sebenarnya dapat terlupakan besok atau seminggu kemudian, kita jadikan masalah besar yang kita anggap bahwa itu adalah masalah yang sangat-sangat penting, tidak terlupakan seabad atau selama-lamanya. Jadi masalah kecil itu dianggap masalah kecil saja, masalah besarlah yang perlu kita perbesarkan atau kita anggap sebagai masalah besar. Nah, kiat yang kedua adalah bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat dalam artian tidak menganggap diri sebagai pusat dari segala perhatian atau tidak menganggap orang lain sebagai pusat dari segala perhatian pula. Nah, buku yang berjudul sama, yaitu Bersikap Bodoh Amat, ditulis oleh Mark Manson, menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan seorang yang penting-penting amat, sehingga fokuslah kepada diri sendiri, fokuslah kepada pencapaian karir, profesional, dan keluarga kita masing-masing. Nah, kiat ketiga untuk menghindari penyakit mental ini adalah memilih untuk bertindak, karena terlalu banyak berputar-putar pada rencana mengakibatkan kita menjadi seseorang yang mengidap paralyzed by analyze, yaitu penyakit yang disebabkan karena terlalu banyak menganalisis sehingga tidak melakukan apapun. Adapun kiat keempat adalah dikotomi kendali. Ini saya kutip dari buku dari Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Nah, bahwa ada hal yang dapat dikendalikan seperti opini kita, perasaan kita, pikiran kita, kesehatan kita, dan harta kita. Dan di sisi seberangnya ada pula hal yang tidak dapat kita kendalikan seperti opini orang lain, perasaan orang lain, pikiran orang lain, dan sebagainya. Fokuslah pada apa yang dapat dikendalikan dan tinggalkan yang tidak dapat kita kendalikan. Kita sangat absurd jika menganggap bahwa opini orang lain di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dapat kita kendalikan. Padahal yang dapat kita kendalikan cuma opini, pikiran, perasaan, dan harta kita saja. Maka lakukanlah dikotomi kendali. Kiat yang kelima adalah manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Nah, bagaimana pembagiannya? Silakan baca buku yang berjudul Master Your Time, Master Your Life yang ditulis oleh Brian Tracy. Nah, Brian Tracy itu menjelaskan tentang 5 skala prioritas pada pembagian manajemen waktu. Yaitu pertama, prioritas A adalah kegiatan-kegiatan yang wajib kita lakukan. Dahulukan prioritas A yang wajib kita lakukan. Misalnya, I'm sorry to say, misalnya teman-teman muslim, ya dahulukan kayak sholat, bekerja, beribadah, bersilaturahmi. Itu adalah prioritas A, baca buku dan sebagainya. Prioritas B adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau baik untuk kita lakukan. Ya, katakanlah dalam hukum Islam yang disebut sebagai sunnah. Itu prioritas B. Prioritas B hanya bisa dilakukan ketika kita telah melaksanakan prioritas A. Sementara prioritas C adalah sesuatu yang boleh kita lakukan atau mubah kalau dalam bahasa hukum Islamnya. Jadi boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Nah, 2 kegiatan lainnya atau prioritas D dan E itu tidak perlu kita lakukan. Prioritas D adalah kegiatan-kegiatan yang dapat kita delegasikan kepada tim kita, dan prioritas E adalah kegiatan-kegiatan yang wajib kita tinggalkan. Misalnya seperti bermain judi, bermain game berlebihan, atau hal-hal yang mengundang kesia-siaan dan kriminalitas. Nah, adapun kiat terakhir dari Patrick McGuinness adalah hindari toxic people, yaitu mereka yang menyebarkan keburukan, yang mengidap FOMO dan FOBO. Anda dapat membimbing mereka untuk meninggalkan perilaku FOMO dan FOBO-nya. Tetapi jika Anda tidak berhasil, hubungi dokter atau pakar yang ahli di bidangnya. Alih-alih dapat membantu, Anda justru dapat tertular oleh penyakit mental dari lingkungan yang toxic people tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, percayalah jika Anda mengidap FOMO dan merasa tertinggal, lihatlah ke bawah dan bersyukurlah. Jika Anda mengidap FOBO atau selalu merasa bahwa punya pilihan yang lebih banyak dan lebih baik, atau Anda merasa hebat sehingga sering menunda-nunda, lihatlah ke atas dan bercerminlah. Karena pada dasarnya yang benar-benar hebat sebenarnya lebih banyak mengatakan tidak agar mereka memiliki banyak waktu untuk bertindak atas apa yang sudah ia iakan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?